Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Irfan Rizkirullah. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari observasi kami tentang pengelolaan sarana dan prasarana di SMAN 1 Bandung. Anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu yang pertama ada Ninit Widianti dengan NIM 2003111, lalu ada Tiara Aulia dengan NIM 2006294, lalu ada saya sendiri Naufal Irfan Rizkirullah dengan NIM 2003074, yang terakhir ada Aditya Permanadita dengan NIM 2006208. Baik, next slide. Bentar. Baik. Baik, kita mulai saja. Yang pemateri pertama akan dimulai oleh Saudari Tiara. Pada Saudari Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya, slide-nya kelewat. Sudah, Tiara? Nah, oke, terima kasih. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Sutopo, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, atau alat peraga. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan lain-lain. Secara bahasa, prasarana merupakan alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan lain-lain. Sedangkan sarana merupakan alat yang langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti buku, perpustakaan, lab, dan lain sebagainya. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Imam Mahali merupakan kegiatan penataan dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara tepat guna dan sasaran. Boleh di next. Ya, berikutnya ada jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, ada sarana pendidikan dilihat dari peranan dan fungsi terhadap penerapan proses kegiatan belajar mengajar, maka sarana pendidikan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu satu, alat pelajaran. Alat pelajaran adalah perangkat atau benda yang dipakai secara langsung oleh guru dan peserta didik, seperti buku, kamus, media peraga, alat praktek, dan alat tulis. Yang kedua, ada media pendidikan menurut Zakiyah Darajat, yaitu sumber belajar dan dapat juga diartikan sebagai manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Yang berikutnya ada prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan dibagi menjadi 2. Bagiannya itu yang pertama bangunan madrasah, yaitu ruangan kelas, ruang laboratorium, ruang khusus, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, dan ruang belajar. Ruang administrasi atau kantor, ruang kepala madrasah, ruang wakil kepala madrasah, ruang guru, ruang sidang, dan lainnya. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Aditya Permanadita. Pada Adit, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan
rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini ada satu, ada apa saja sih sarana dan prasarana di Semansa, dan dua, bagaimana keadaan sarana prasarana di Semansa, tiga, apa sarana prasarana yang unggul di Semansa, terus apakah sarana prasarana sudah digunakan secara optimal atau sudah efektif, lalu apakah ada lagi sarana prasarana yang akan ditambahkan nantinya, maksudnya di jangka yang lebih jauh gitu. Nah, yang keenam ada bagaimana status kepemilikan lahan sekolah di Semansa. 7, ada ruang apa saja sih di Semansa, apakah ruangan tersebut sesuai dengan fungsinya. Yang 8, apakah di Semansa terdapat tempat beribadah dan apakah ruangannya mencakupi dengan jumlah siswa. Yang ke-9, apakah di Semansa terdapat sarana dan prasarana ruang atau tempat bermain atau berolahraga untuk siswa. 10, bagaimana kondisi kelengkapan sarana prasarana di Semansa. 11, bagaimana jika pengendalian sarana dan prasarana tidak sesuai dengan prosedur. Yang 12, apa yang menjadi penyebab keterbatasan yang ada pada di Semansa. 13, apakah pentingnya sarana prasarana di Semansa. 14, apakah yang harus diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana di Semansa. 15, bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana di Semansa. 16, bagaimana keadaan sarana prasarana di sekolah ketika di masa pandemi dan pembelajaran daring atau jarak jauh. 17, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kebersihan sarana dan prasarana di Semansa. 18, apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah hanya secara umum atau sudah dikhususkan untuk masing-masing anak yang berkebutuhan khusus. 19, jenis apakah saja sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk siswa, baik yang tergolong umum maupun khusus, baik untuk mobilisasi siswa maupun proses pembelajaran. Yang 20, apakah semua siswa dan guru sudah menggunakan sarana prasarana yang telah disediakan oleh sekolah. 21, bagaimana mengatasi atau mensiasati keterbatasan sarana prasarana dimiliki. Lalu di sini saya akan membacakan tujuan penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di dalamnya, menjelaskan tentang pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Bandung. Sekian dari saya. Terima kasih. Boleh dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Adit. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan ya. Baik, di sini itu ada pembahasan tentang pengertian pengelolaan peserta didik. Nah, apa itu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan? Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabotan madrasah secara tepat guna dan tepat sasaran. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventaris, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi. Baik, next. Boleh di next, Saudara Adit. Nah, lalu di sini ada hasil
dan pembahasan ada apa saja sih sarana prasarana yang ada di SMA N1 Bandung. Nah, untuk sarana dan prasarananya dari hasil observasi kami di SMA Negeri 1 Bandung, di sana tuh ada banyak sarana dan prasarana, dimulai dari ruang kelas, lalu ada gedung, ada lab fisika, kimia, dan biologi, lalu ada media pembelajaran, lalu ada aula, masjid, ruang multimedia, lalu ada lapangan, lalu ada lab komputer, lalu ada peralatan, perlengkapan, dan media pembelajaran yang sifatnya elektronik. Seperti ada pula seperti ruang multimedia ya, yang di dalamnya tuh ada papan tulis yang baru ya, yang bisa dipakai seperti layaknya Infocus. Nah, di SMA N1 Bandung ini lebih menonjolkan untuk sarana prasarananya di dalam bidang elektronik gitu ya. Jadi lebih modern dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Ninit, Saudari Ninit untuk dilanjutkan. Kepada Saudari Ninit, saya persilakan. Ya, baik Bapak Moderator, di sini ada keadaan sarana prasarana SMA 1 Bandung. Gimana sih keadaannya? Ruangan kelasnya ada persudutnya sehingga ada perbaikan dan pemeliharaannya. Lalu untuk ruang kelasnya banyak beberapa yang harus diperbaiki. Lalu ada alat seperti media pembelajaran ada cukup lengkap. Ada beberapa gedung harus ditiadakan seperti kesepakatan kelas. Next. Lalu ada sarana prasarana unggulan SMA 1 Bandung. Unggulannya itu ada ruang multimedia dan ada ruang UKBM unit belajar mandiri. Lalu ada sarana yang akan ditambahkan. Mungkin yang akan ditambahkan di SMA 1 Bandung ada sarana tambahan ke atas karena keterbatasan lahan dan ada beberapa bangunan cagar budaya sehingga hanya rekap saja. Ada pembangunan selama pandemi terlibat tidak, jadi terhambat atau tidaknya selama pandemi justru terhambat soalnya dari dana tidak dipungut dari masyarakat sehingga pembangunan dipending karena nunggu dari Kemendikbud di atas. Lalu ada pemeliharaan sarana prasarana. Koordinasi dengan semua pihak, harus ada komunikasi, lalu pemeliharaannya, kebersihannya kurang, terus ada saat pandemi sarana prasarana yang digunakan apa saja, lebih ke jaringan dan kelengkapannya. Terus memberikan pinjaman seperti laptop kepada guru dan beberapa laptop kepada siswa yang memang benar-benar siswanya membutuhkan. Lalu ada sarana prasarana sangat penting dalam menunjang pembelajaran terlebih di masa pandemi. Lalu sarana dan prasarana apakah sudah sesuai fungsinya untuk di SMA 1 Bandung sudah sesuai. Next. Lalu ada kesimpulan. Bentar. Untuk kesimpulannya, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggunaannya. Jenis sarana pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu alat pembelajaran dan media pendidikan. Sedangkan jenis prasarana ada dua, yaitu bangunan dan perabotan. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana tersebut. Lalu sarana dan prasarana pendidikan yaitu perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penginventarisasikan dan penghapusannya. Lalu ada next dip.
ada lampiran. Buat lampiran di sini udah ada beberapa foto. Next di. Next. Ini ada foto kecepatan. Di yang sebelumnya di. Oke, ada ini beberapa. Ini ada beberapa ruangan, ada aula, lapangan, masjid, dan masih banyak lagi kayak ruangan kelas, ruangan multimedia, ruangan sampai ruangan dapur juga ada. Next di. Ini ada beberapa penghargaan yang diraih oleh peserta didik sama sekolahnya. Untuk sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ninit. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil observasi kelompok kami tentang pengelolaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Bandung. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga dari hasil observasi ini bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk diri kita semua. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di stop recordnya.